Sebentar lagi miras akan legal di Arab Saudi, yaitu di sebuah pulau Sindalah Laut Merah, di resor kota Neom atau The Line. Neom adalah kota futuristik yang akan menjadi simbol perubahan yang sedang terjadi di Arab Saudi. Mega proyek itu terdiri dari gedung dengan panjang 170 km yang membentang dari Laut Merah hingga pegunungan. Lebar bangunannya 200 meter dan tingginya 500 meter. Kota ini disebut tidak masuk akal karena biaya yang dibutuhkan sangat mahal sekali, mencapai 500 miliar dolar Amerika. Kabar ini tentu mengejutkan, mengingat Arab Saudi adalah pusat ajaran Wahabi, salah satu sekte dalam Islam yang berpandangan konservatif. Selama ini Wahabi dianggap sebagai akar dari anarkisme dan terorisme, karena ajarannya penuh kekerasan dan kebencian terhadap ajaran sekte yang lainnya. Arab Saudi konon sengaja mengekspor ideologi Wahabi karena untuk melawan pengaruh revolusi yang terjadi di Iran tahun 1979. Imbas dari revolusi itu adalah banyaknya penggunaan jilbab di Indonesia setelah masa tersebut. Pelegalan alkohol tentu bertentangan hukum agama yang dijadikan hukum negara di Arab Saudi. Dalam hukum Arab Saudi, alkohol dilarang untuk konsumsi dan diperjualbelikan. Pelanggarannya bisa dihukum berat, entah denda, kurungan, atau cambuk. Tapi demi menggait wisatawan, Arab Saudi mulai bebenah. Apa yang selama ini diberlakukan dengan ketat mulai dilonggarkan. Pemimpin baru Arab Saudi yang dimotori putra mahkota Mohammed bin Salman tidak ingin negaranya bergantung pada minyak. Untuk itulah dibuat program Saudi Vision 2030. Neom menjadi salah satu bagian penting dari program tersebut. Setelah memperbolehkan perempuan menyetir, tidak memakai jilbab, dan boleh memiliki senjata api, sang pangeran terus berupaya menunjukkan pada dunia bahwa Arab Saudi tidak tertutup. Maka di resor kota Neom, yaitu di Pulau Sindalah, alkohol dan pakaian bikini diperbolehkan. Sebab itu sebagai daya tarik bagi wisatawan asing. Pelegalan itu dilindungi oleh Undang-Undang Ekonomi Khusus. Jadi penduduk kota Neom, khususnya yang ada di resor Pulau Sindalah, dilindungi peraturan tersebut. Dengan adanya peraturan itu, turis asing akan tertarik, dan itu juga akan mendorong pengusaha asing tinggal dan bekerja di kota tersebut. Jika kota itu telah beroperasi, ia akan menampung 9 juta orang dan membuka 1 juta lapangan kerja. Kota itu juga menjadi percontohan bagi dunia, karena menerapkan nol karbon. Seluruh energi yang menggerakkan kota menggunakan energi terbarukan. Neom juga menerapkan teknologi pintar di setiap sistemnya. Arab Saudi yang sebelumnya disebut sebagai negara yang konservatif dan kolot, kini mulai bebenah diri. Kesadaran terhadap pentingnya membuka diri pada dunia luar mulai tumbuh, karena mereka paham, bersikap konservatif dan tertutup akan membuat mereka aneh dan tertinggal. Dunia luar juga akan berhati-hati jika ingin mengunjungi Arab Saudi, terutama dari kalangan non-muslim. Langkah itu awalnya memang dilatar belakangi kepentingan politik, untuk mencitrakan Arab Saudi sebagai negara yang terbuka. Karena setelah kematian jurnalis Jamal Khashoggi, Arab Saudi mendapatkan sorotan negatif dari dunia internasional. Kesan negatif itu harus dihilangkan jika ingin mendatangkan wisatawan, yang ditargetkan mencapai 100 juta orang pada 2030. Pelegalan miras dan memakai bikini meski terbatas, merupakan pukulan telak bagi kelompok konservatif. Karena selama ini mereka menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu tolak ukur keislamannya. Di Indonesia, kelompok konservatif ini tumbuh subur. Jika Arab Saudi mulai membebaskan perempuan dari jilbab, di Indonesia justru terjadi kewajiban memakai jilbab. Ini adalah suatu yang mengherankan, sebab Indonesia bukan negara agama seperti Arab Saudi. Mestinya, gerakan konservatif tidak mendapatkan dukungan negara dan institusi pendidikan. Kabar dari Arab Saudi itu menjadi pengingat, jangan sampai Indonesia menyesal ketika kelompok konservatif telah menjadi mayoritas dan memaksakan agama versi mereka. Ayo tetap kritis dan terbuka, jangan biarkan pikiran sempit dan kolot menjadi pemenang di Indonesia.